Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini Ibu akan menjelaskan materi kita tentang eksponen ya. Nah, jadi materi eksponen ini sudah kalian pelajari di kelas 3 SMP ya. Jadi nama lain eksponen ini adalah bilangan berpangkat. Jadi eksponen ini adalah bilangan berpangkat. Jadi apa itu bilangan berpangkat? Jadi bilangan berpangkat itu adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama ya. Seperti contoh misalnya kita punya 5 pangkat 3. Berarti 5-nya kita kalikan sebanyak 3 kali. Dalam artian 5 dikali 5 dikali 5. Jadi ini yang dimaksudkan dengan perkalian berulang bilangan yang sama. Jadi secara umum bentuk dari eksponen itu adalah A pangkat M, di mana A itu sebagai bilangan pokok, sedangkan M itu adalah bilangan pangkatnya. Jadi yang dimaksud A pangkat M ini berarti A-nya kita kalikan sebanyak M kali. Jadi nanti tergantung dengan soalnya. Jadi ini dikalikan sebanyak M kali. Jeda dulu ya. Jeda. Oke, tadi itu adalah bentuk umum dan pengertian bilangan berpangkat. Nah, sekarang kita ke sifat-sifat eksponen atau bilangan berpangkat. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari dulu beberapa sifat dari eksponen atau bilangan berpangkat. Nah, sifat-sifat ini kita gunakan untuk menyelesaikan soal ya, untuk memudahkan kita menyelesaikan soal. Oke, yang pertama sifatnya kita punya, misalkan kita punya A pangkat M dikali dengan A pangkat M. Jadi kalau kita punya perkalian, ini pangkatnya dijumlahkan. Jadi kita punya jadinya A pangkat M ditambah dengan M. Ini untuk sifat yang pertama. Sebagai buktinya, misalkan kita punya 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4. Ini kalau kita jabarkan berarti 2-nya dikali sebanyak 3 kali. Kemudian dikali lagi 2-nya dikali sebanyak 4 kali. Kemudian kita hitung berapa perkalian berulang 2-nya. Oh, ternyata perkalian berulangnya adalah 7. Dalam artian, kalau kita lihat sifat yang pertama, 7 ini diperoleh dari 4 ditambah dengan 3. Jadi ini terbukti untuk sifat yang pertama. Jadi jika perkalian A pangkat N dikali dengan A pangkat N, maka pangkatnya dijumlahkan. M ditambah dengan M. Start dulu. Oke, sekarang sifat yang kedua ya. Kalau ada perkalian berarti ada juga pembagian. Jadi misalnya kita punya A pangkat M dibagi dengan A pangkat M. Ini berarti pangkatnya kita kurangkan. Nanti A pangkat M dikurang dengan M. Contohnya kita punya 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 2. Sama seperti tadi konsepnya ya. Berarti 3-nya dikalikan sebanyak 4 kali. Kemudian 2-nya sebanyak 2 kali karena 3. Oke, karena pembagian ini habis. Jadi ini sisa perkaliannya adalah 3 pangkat 2. Jadi ini 2-nya diperoleh dari 4 dikurang 2. Oke, berarti memenuhi untuk sifat yang kedua. Oke, baiklah, itu tadi sifat pertama dan kedua. Sekarang kita sifat yang ketiga. Nah, sifat ketiga ini kita punya misalnya A pangkat M dipangkatkan lagi dengan M. Artinya bilangan pokoknya dipangkatkan 2 kali. Jadi ini sifatnya adalah A pangkat M dikali dengan M. Jadi bilangan berpangkatnya kita kalikan. Oke, sebagai contoh, kita punya 2 pangkat 3 dipangkatkan 2. Kalau kita
pangkat 3-nya dikalikan sebanyak 2 kali. Sedangkan 2 pangkat 3 ini berarti 2 kali 2 kali 2. Kali lagi 2 kali 2 kali 2. Berarti pengulangan 2-nya ada 6. 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 ini diperoleh dari, ya benar, 3 dikali 2 adalah 6. Berarti terbukti sifat A pangkat M dipangkat lagi dengan N adalah A pangkat M dikali dengan M. Udah? Oke, sekarang kita ke sifat yang keempat ya. Jadi misalnya kita punya A kali B pangkat M. Jadi ini jadinya A dikali B pangkat M. Wah, ada 2 bilangannya yang berbeda ya. Jadi ini dia bisa kita pisahkan jadi A pangkat M dikali dengan B pangkat M. Oke, kita contohkan ya. Misalnya kita punya 2 dikali 3 dipangkatkan 4. Secara konsep berarti 2 dikali 3-nya dikalikan sebanyak 4 kali. Ini ya. Oke, sekarang kita hitung pengulangan perkalian. Kita lihat 2-nya 1, 2, 3, 4. Oh, berarti bisa kita pisahkan jadi 2 pangkat 4. Kemudian 3-nya 1, 2, 3, 4. Oh, di sini berarti 3 pangkat 4. Berarti memenuhi sifat yang keempat bisa kita pisah. Jadi A pangkat M, B pangkat M. Oke, selanjutnya berarti kita ke sifat yang kelima. Sifat yang kelima. Oke, berarti tadi perkalian, sekarang dia pembagian. Misalnya kita punya A per B dipangkatkan dengan M. Berarti ini juga bisa kita pisahkan. Jadi A pangkat M per B pangkat M. Oke, kita lihat ya pembuktiannya. Misalnya kita punya 2 per 3 pangkat 3. Sesuai dengan konsep bilangan berpangkat, berarti 2 per 3-nya kita kalikan sebanyak 3 kali. Jadi kita bisa hitung ya, perkalian 2-nya diulang berapa kali ini? 3. Oh, berarti bisa kita pisahkan jadi 2 pangkat 3. Kalau ini perkalian 3-nya, oh 3 kali, berarti 3 pangkat 3. Jadi kita sudah memenuhi ya. Jadi ini dipisahkan jadi A pangkat M per B pangkat M. Oke, sekarang kita yang ke-6 ya. Kita pelajari dulu sampai sifat ke-6 sebelum ke sifat yang akar-akar ya. Jadi yang ke-6 misalnya kita punya pangkat negatif ya. Misalnya kita punya A pangkat negatif M. Oke. Jadi kalau kita punya pangkat negatif, jika kita ingin merubahnya ke pangkat positif, jadi posisinya jadi penyebut ya. Jadi kita bisa buat 1 per A pangkat M. Jadi seperti itu ya. Misalnya kita punya 2 pangkat negatif 3. Ini berarti 1 per 2 pangkat 3. Gitu. Jadi dia berubah jadi pecahan. Oke, baiklah, itu tadi sifat 1 sampai dengan 6. Sekarang coba kita menyelesaikan soal kita menggunakan sifat 1 sampai ke 6. Karena biasanya kalau di soal itu kita lebih banyak menggunakan sifat-sifat campuran ya. Kemudian biasanya soal-soalnya dalam bentuk variabel ya. Variabel bisa juga dipadukan dengan angka. Oke, coba kita contoh yang pertama. Oke, kita contoh yang gampangnya dulu ya. Misalnya kita punya A pangkat 8 B pangkat 9 dibagi A pangkat 3 B pangkat 7. Oke, kita punya A pangkat 8 B pangkat 9 per A pangkat 3 B pangkat 7. Kalau kita lihat ini adalah sifat yang kedua ya, yang pembagian. Kalau pembagian tadi berarti pangkatnya kita kurangkan. Oke, jadi sekarang kita lihat variabelnya. Kita susun berdasarkan variabel yang sama. A dengan A, B dengan B. Jadi kita langsung gunakan aja sifat yang kedua tadi. Sifat kedua kita tadi kan A pangkat N per A pangkat N, di mana pangkatnya adalah dikurangkan. Berarti ini langsung saja, berarti A pangkat 8 dikurang 3, ini B pangkat 9 dikurang 7. Berarti ini kita punya A pangkat 5, B pangkat 2. Jadi seperti itu. Jadi bentuknya lebih sederhana. Nah, ini
contoh yang gampangnya ya. Oke, contoh yang kedua ya. Misalkan ada angka di pembilang dari bentuknya. Misalnya kita punya 2x pangkat 3y pangkat 2 per 4x pangkat 4y. Oke, coba kita lihat di sini ya. Oh, kita di atasnya ada 2, ada 4. Jadi ini sama seperti pembagian biasa ya. Ini 2, ini 4. Berarti 2 ini dibagi 2. Habis. 4 dibagi 2. Oh, sisanya ada 2. Sekarang kita perhatikan X dengan X. Oh, berarti ini di bawahnya tadi sisa ada 2. Di sini berarti X pangkat 3 dikurang dengan 4. Kemudian kita punya Y pangkat 2 dikurang pangkat 1. Ingat ya, kalau tidak ditulis ini adalah pangkat 1. Tapi biasanya pangkat 1 itu tidak bisa kita tulis. Oke, berarti kita selesaikan. Ini kita punya X pangkat 3 kurang 4 adalah negatif 1. Y pangkat 2 dikurang 1 adalah Y saja per 2. Oke, ini gimana kalau ada pangkat negatif? Oh, kita rubah dulu dia ke pangkat positif. Ingat, kita tadi punya A pangkat negatif M itu adalah 1 per A pangkat M. Berarti tinggal kita pindahkan posisinya jadi penyebut. Berarti hasilnya adalah Y per 2X. Ini adalah bentuknya ya. Y per 2X. Jadi bentuknya lebih sederhana. Sekarang contoh yang ketiga ya. Oke, misalnya kita punya X pangkat 3, Y pangkat 4, Z pangkat 2 per X pangkat 2, Y pangkat 3, Z pangkat Z saja. Dipangkatkan lagi dengan 3. Oke. Nah, kalau kalian lihat seperti ini pasti langsung bingung ya. Sebenarnya gampang kita selesaikan satu per satu. Coba kita lihat. Ini kita punya sifat pembagian. Selain sifat pembagian, kita juga punya sifat yang dipangkatkan sekali, kemudian dipangkatkan lagi 2 kali. Berarti ini mengarah ke bentuk yang ketiga, yang A pangkat M dikali dengan M. Berarti pangkatnya kita kalikan dulu. Jadi masing-masing variabel X, Y, Z kita kalikan dulu pangkatnya dengan 3 ya. Berarti di sini jadinya X pangkat 3 dikali 3. Kemudian Y pangkat 4 dikali 3. Kemudian Z pangkat 2 dikali 3. Per S nya juga 2 dikali 3. Y nya juga 3 dikali 3. Dan Z nya adalah itu, ingat ya, pangkat 1. Berarti 1 dikali dengan 3. Kita selesaikan. Berarti kita punya X pangkat 9, Y pangkat 12, Z pangkat 6 per ini X pangkat 6, kemudian Y nya pangkat 9, Z nya pangkat 3. Setelah seperti ini baru kita selesaikan pakai sifat yang kedua tadi ya. Ini sifat yang ini. Berarti X dengan X, Y dengan Y, Z dengan Z. Berarti X 9 dikurang 6 berarti X pangkat 3. Oke. Sekarang Y 12 dikurang 9 adalah Y pangkat 3. Oke, sekarang Z pangkat 6 per Z pangkat 3 juga Z pangkat 3. Jadi bentuk sederhananya ini X pangkat 3, Y pangkat 3, Z pangkat 3. Jadi bentuknya lebih sederhana. Sekarang kita contoh yang keempat ya, karena di latihan itu ada edukasi yang pecahan. Jadi coba ibu contohkan ya. Oke, jadi sama seperti tadi, misalnya kita punya A pangkat 2, B pangkat 4. Yang gampang aja dulu. Kemudian kita punya A pangkat 6, B pangkat 8. Misalnya dipangkatkan 1 per 2. Kalau dipangkatkan setengah ya. Nah, jadi kita sama seperti tadi, kita gunakan sifat-sifatnya ya. Berarti ini sifatnya sudah dipangkatkan 2, dipangkatkan lagi setengah. Berarti pangkatnya tinggal kita kalikan. Berarti A pangkat 2 dikali 1 per 2. Dan B pangkat 4 dikali 1 per 2. Per A pangkat 6 dikali 1 per 2. B pangkat 8 dikali 1 per 2. Oke, 2
dikali 1/2. Ini 2-nya habis. Berarti tinggal A pangkat 1. Pangkat 1 kita tulis saja dengan A. B pangkat 4 dikali setengah. 4 dibagi 2 adalah 2. 2 kali 1 adalah 2. Berarti B-nya pangkat 2. Kemudian A pangkat 6 dikali 1/2. Berarti ini sisa 3. A-nya pangkat 3. B pangkat 8 dikali setengah. Berarti ini 4. Berarti B pangkat 4. Oke, sudah sampai sini kita selesaikan dengan sifat pembagian. Berarti kita punya ini A pangkat 1 ya. Berarti A pangkat 1 dikurang 3. B pangkat 2 dikurang 4. Oke, 1 dikurang 3 berapa? Ya, 1 dikurang 3 adalah negatif 2. Kemudian 2 dikurang 4 juga negatif 2. Ingat, ini adalah pangkat negatif. Kalau kita ini rubah jadi pangkat positif, berarti dia jadi penyebut. Berarti dia jadi 1 per A pangkat 2 B pangkat 2. Inilah bentuk sederhananya. Oke, itulah tadi ya penjelasan tentang pengertian eksponen dan sifat-sifat eksponen. Semoga video ini bisa membantu proses pembelajaran kalian di rumah ya. Jadi tetap semangat.